Lapor Pak Komandan, ruang sidang sudah aman dan siap dilaksanakan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna DPRD Prof DKI Jakarta telah resmi dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ketua Sidang DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Bapak Gubernur serta Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan seluruh anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang terhormat. Pada hari ini, hari Selasa 12 November 2019, agenda sidang paripurna DPRD hari ini akan memutuskan RUU Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden menjadi undang-undang lewat pengambilan suara terbanyak atau voting diambil setelah 10 fraksi DPR tak menemui kata sepakat untuk memutuskan 2 dari 5 hal krusial yang masih diperdebatkan hingga 2 minggu yang lalu. Pada Ketua Fraksi PDIP, saya persilahkan. Kursi DPR dan 25% suara yang sah secara nasional yang harus diperoleh partai untuk mengusulkan paslon presiden dan wakil presiden dengan pemilihan umum yang demokratis langsung, umum, bebas, jujur, rahasia, dan adil. Justru pencapaian terletak atas syarat tersebut diperoleh dari proses demokrasi yang diserahkan pada rakyat pemilih berdaulat. Maka Partai Golkar menginginkan harus ada pembatas kredensial tersebut bagi partai politik peserta pemilu dapat mencalonkan presiden dan wakil, yaitu 20% proporsional atau 25% suara nasional. Fraksi Gerindra, saya persilahkan. Maka fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan menyetujui RUU tentang pemilu untuk diambil pada tingkat selanjutnya. Berikutnya fraksi Demokrat. Ya, pada 12 November 2019, musyawarah mufakat tidak tercapai, maka kelima opsi paket tersebut akan diajukan dalam rapat paripurna DPR RI untuk diambil keputusan secara suara terbanyak. Kedua fraksi ini yang membelah 2 pilihan ini yang disediakan untuk 2 hal, yakni lambang batas pencalonan presiden serta sistem pengalihan suara kursi DPRD. Partai Amanat Nasional memiliki agenda untuk mengubah sistem pengalihan dengan suara ke kursi DPRD menjadi kuota harian alias mengubah perolehan suara dibagi dengan harga untuk kursi DPRD. Bila pilihan PAN tak terpenuhi, maka PAN akan ikut pemilihan lambang batas pencalonan presiden dan 0% kursi DPRD dan suara nasional sama dengan Gerindra Partai Kebangkitan Bangsa. Keadilan sejahtera, kecenderungan perbedaan sikap dan PAN dan PKB yang notabene adalah pendukung pemerintah dikritik PDIP. Hubungan kebijakan itu yang menjadi peraturan bersama sebagai partai politik selain pemerintah. Ketika pihak-pihak sudah menyatakan berbeda, ya tentu saja kita ada sebuah kebebasan untuk berada di luar pemerintah, sekalipun kita akan hormat. Atas kritik itu, Partai Kebangkitan Bangsa mempertimbangkan ikut keputusan pemerintahan dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden 20%
penyelenggaraan pemilihan umum dapat disahkan menjadi undang-undang. Setuju? Demikian di dalam RUU yang telah diputuskan atau disahkan paripurna hari ini, termasuk masalah yang berkaitan dengan terjadinya hal tersebut adalah sudah sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 45 secara konstitusional. Pendapat anggota fraksi. Jadi rakyat juga melihat bahwa sekarang ini ada suatu proses yang dipaksakan oleh pemerintah dengan presiden threshold 20%. Pada umumnya di bawah persen dan itu pun memakai pemilu yang tidak serentak. Sekarang ini memakai apa yang telah dipakai pada waktu 2018 itu. Ya, karena untuk sekali lagi, untuk yang namanya presiden, threshold itu tidak boleh di-voting. Ini adalah suatu ketentuan yang harus diikuti dan sesuai dengan ketentuan MK dan juga sesuai dengan hal-hal yang ada di negara ini. Jangan so iya deh.